Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Azira dari kelas B dengan NIM 2202038612111051. Jadi, pasar modal adalah tempat di mana orang-orang dan perusahaan bisa membeli dan menjual instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Seperti pasar tradisional, tapi yang diperjualbelikan adalah kepemilikan atau hutang. Bayangkan sebuah perusahaan membutuhkan uang untuk berkembang. Mereka bisa meminjam dari bank, tapi ada cara lain dengan cara menjual sebagian kepemilikan perusahaan, yakni saham, atau menerbitkan surat utang atau obligasi kepada masyarakat. Pada pasar modal adalah tempat transaksi ini terjadi. Yang pertama itu transparansi. Semua informasi penting tentang perusahaan harus dibuka kepada publik, seperti laporan keuangan dan rencana bisnis. Ini membantu pembeli membuat keputusan dan informasi yang lengkap. Kemudian, keadilan. Semua peserta pasar modal seharusnya diperlakukan sama dan memiliki akses informasi yang sama. Kemudian, efisiensi. Pasar yang baik memungkinkan pertemuan pembeli dan penjual dengan cepat dan biaya yang wajar. Kemudian yang keempat, perlindungan investor. Ada aturan dan lembaga yang mengawasi agar investor tidak dirugikan. Kemudian yang kelima, ada aturan yang jelas dan konsisten untuk semua pihak yang terlibat. Kemudian yang keenam, likuiditas. Kemudahan untuk membeli atau menjual aset tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Kemudian yang ketujuh, keterbukaan. Pasar bisa diakses oleh siapa saja yang memenuhi syarat. Kemudian pasar uang. Pasar uang adalah tempat di mana institusi keuangan dan perusahaan bisa meminjam dan meminjamkan dana dalam jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, seperti peminjaman cepat untuk kebutuhan likuiditas. Pengertian sederhana dari pasar uang adalah bayangkan bank atau perusahaan memiliki kelebihan uang untuk beberapa hari atau minggu. Daripada uang tersebut tidak digunakan, mereka bisa meminjamkannya kepada pihak yang lain bagi yang sedang membutuhkan dana dengan jangka pendek. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana jangka pendek dan orang yang membutuhkannya. Kemudian prinsip-prinsip pasar uang. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas tinggi. Instrumen di pasar uang sangat liquid, artinya mudah dijual atau dibeli tanpa kehilangan nilai. Ini penting karena fokusnya pada kebutuhan dana jangka pendek. Kemudian yang kedua, risiko rendah. Umumnya instrumen pasar uang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan instrumen pasar modal karena jangka waktu yang pendek. Kemudian yang ketiga, nilai nominal yang besar. Transaksi di pasar uang biasanya dalam jumlah besar karena pelakunya adalah institusi keuangan dan perusahaan besar. Kemudian yang keempat, semua instrumen pasar uang berjangka waktu pendek, biasanya dari 1 tahun hingga 1 tahun. Kemudian efisiensi. Pasar uang membantu mengalokasikan dana secara efisien dari pihak yang memiliki kelebihan ke pihak yang membutuhkan dalam waktu singkat. Kemudian keenam, stabilitas. Pasar uang berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menyediakan likuiditas jangka pendek. Dan ketujuh, referensi suku bunga. Transaksi di pasar uang sering menjadi acuan untuk suku bunga di sektor keuangan lainnya. Instrumen pasar uang meliputi sertifikat Bank Indonesia, surat perbendaharaan negara atau SPN, deposito berjangka, commercial paper, dan instrumen jangka pendek. Di Indonesia, pasar uang diatur oleh Bank Indonesia dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.